Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas PAI Dasar, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua KKG PAI Kecamatan se-Kabupaten Malang, yang saya hormati Bapak Ibu pengelola buku di masing-masing kecamatan, yang saya hormati rekan-rekan pengurus atau koordinator GTT PAI di masing-masing kecamatan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di tahun baru ini, tahun 2024, kita senantiasa dilembahkan rahmat, taufik, hidayah, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya apabila pertemuan ini dilaksanakan secara virtual, karena untuk efisiensi waktu dan juga agar informasi yang kami peroleh segera bisa panjenengan dapatkan dan nanti bisa ditindaklanjuti bersama. Oleh karena itu, mari rapat koordinasi KKG PAI Kabupaten Malang tahun 2024 ini kita awali dengan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan nanti senantiasa diberi kelancaran dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, agenda rapat koordinasi KKG PAI Kabupaten Malang pada tanggal 2 Januari 2024 yang pertama yaitu nanti penyampaian program TPTG, selanjutnya workshop semester genap 2023-2024, kemudian selanjutnya informasi penggunaan LKS, SPT GPAI, P3K, dan KKG-an. Oleh karena itu kami mohon nanti secara keseluruhan ini nanti akan kami sampaikan biar tidak terpotong, dan nanti di akhir ini apabila ada hal yang perlu ditanyakan dan dimusyawarahkan nanti disampaikan di akhir setelah semua agenda kami sampaikan. Bapak Ibu, mengenai program TPTG yang dulu sudah kita sampaikan bersama, dan alhamdulillah kemarin ketika bertemu dengan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kabid SD, ini sudah ditindaklanjuti dari Dinas Pendidikan. Kemarin juga sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Blitar yang telah melaksanakan SNN, yaitu Sekolah Sak Ngajine. Oleh karena itu kemarin kami diminta untuk segera menindaklanjuti program TPTG ini, yaitu dengan menyusun kurikulum yang dapat dijadikan panduan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan nanti dari Dinas Pendidikan ini akan mengusahakan SK Bupati. Kalau dulu kami mengajukan cuma Perbub, tetapi nanti dari Dinas Pendidikan akan mengusahakan SK Bupati. Sehingga nanti dengan terbitnya SK Bupati, semua sekolah baik
SD swasta maupun SD negeri ini nanti wajib melaksanakan SK tersebut. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut nanti kami di KKG PAI Kabupaten Malang akan segera menyelesaikan kurikulum dan buku panduannya. Sehingga nanti pelaksanaan di sekolah-sekolah itu ini sudah terencana mulai dari kelas 1, kelas 2, dan seterusnya sampai kelas 6. Dan nanti di akhir kelulusan anak kelas 6, ini akan ada sertifikat yang di dalamnya menunjukkan kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, sertifikat ini nanti yang menerbitkan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sehingga dari sertifikat nanti akan berguna bagi anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Oleh karena itu, dalam program PBTH nanti, kami mohon dari semua masing-masing kecamatan, apabila SK Bupati sudah turun dan ada pelaksanaan, kami mohon nanti pelaksanaannya secara bersama-sama. Kapan itu dilaksanakan? Kita masih mendesak Bapak Kepala Dinas agar paling tidak di tahun ajaran 2024-2025 ini kegiatan program TBTH atau Sekolah Sak Ngajine ini sudah bisa dilaksanakan di Kabupaten Malang. Itu Bapak Ibu mengenai program TBTH. Selanjutnya mengenai workshop. Workshop di bulan Januari sampai Desember nanti atau workshop di semester genap nanti ini akan insya Allah dilaksanakan pada awal bulan Februari. Temanya yaitu mengambil tema TBTH, jadi sesuai program yang akan kita laksanakan nanti, tema workshop nanti adalah kita mengambil TBTH. Dengan harapan dari pelaksanaan workshop nanti ini bisa kita jadikan referensi dalam pelaksanaan program TBTH di Kabupaten Malang. Selanjutnya informasi penggunaan LKS, bagaimana yang sudah panjenengan ketahui semua. Kemarin dari Dinas Pendidikan telah mengeluarkan edaran nomor 700.1215/7882 tahun 2023 yang isinya melarang sekolah memakai LKS atau lembar kerja siswa. Nah, dalam hal ini kemarin di forum ketua KKG juga di pengelola buku ini ada kekhawatiran karena buku sudah beredar kok muncul larangan dari Dinas Pendidikan mengenai penggunaan LKS. Hasil dari kami bertemu dengan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kabid kemarin, ini nanti khusus untuk agama, kemarin kami menyampaikan bahwa itu bentuknya buku pengayaan atau buku panduan dan isinya itu diambil dari buku kurikulum yang ada di PMM. Oleh karena itu, kemarin dari Dinas Pendidikan atau dari Bapak Kepala Dinas ini masih memberi toleransi karena buku sudah dicetak dan sudah beredar, paling tidak untuk semester genap ini kita sudah aman. Untuk selanjutnya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bagaimana agar LKS atau buku pengayaan yang kita pakai ini selamat tidak sampai mendapat larangan yang tidak boleh digunakan di sekolah. Kemudian bagaimana dengan buku-buku yang lain, karena di sekolah-sekolah atau di kecamatan-kecamatan ini juga sudah beredar, termasuk di kami, di sekolah kami atau di kecamatan kami, ini buku kurikulum merdeka yang lain untuk guru kelas maupun tema untuk kelas 3 dan kelas 6 ini juga sudah beredar. Nah, kemarin juga sudah kami sampaikan ini diberi toleransi maksimal untuk semester genap ini.
Itu sekilas informasi mengenai buku, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi untuk buku Al-Hikmah yang kemarin sudah panjenengan terima, ini sudah bisa diedarkan atau digunakan untuk kegiatan pembelajaran di tahun 2023-2024 ini pada semester genap. Selanjutnya kemarin juga kami membicarakan masalah SPT GPAI dan kemarin sudah diterbitkan untuk 21 GPAI yang meminta perpanjangan karena masa habis SPT itu pada bulan November 2023, sehingga kemarin pada bulan Desember oleh PAIS, TPP dari teman-teman GDT ini tidak bisa dicairkan karena masa aktifnya sudah habis. Dari 21 yang mengajukan, ini kemarin masih tertinggal 2 orang. Insya Allah pada hari ini nanti akan dikirim untuk yang 2 orang tersebut. Kemudian ajuan yang masuk ke dinas sebenarnya banyak, kurang lebih 100 lebih, tetapi yang di ACC sementara masih yang masa habis SPT-nya pada bulan November 2023. Sedang untuk bagi teman-teman yang masa habis aktifnya pada bulan Maret 2023, ini masih belum diproses atau masih menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya kemarin juga ada ajuan SPT baru bagi teman-teman yang saat ini atau kemarin pada batch 1 sudah lulus PPG. Bagaimana dengan SPT-nya, bagaimana dengan pencairannya nanti untuk pengajuan baru bagi teman-teman yang proses PPG saat ini dan yang kemarin batch 1 sudah melakukan ujian, ini nanti juga masih menunggu info lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Selanjutnya kemarin kami juga menanyakan tentang penempatan P3K yang alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2023, ini GPAI Kabupaten Malang mendapat kuota yang begitu banyak. Dari 774, kemarin kuota yang tidak terisi ada sekitar 24 yang tidak lolos karena sakit, tidak bisa melaksanakan ujian 2 orang. Dari penempatan P3K nanti, ini berdasarkan domisili. Jadi apabila Bapak Ibu dari yang saat ini sedang mengurus surat kesehatan dokter, kemudian SKCK, informasi sementara untuk penempatan nanti yaitu sesuai domisili atau satmingkal. Maksudnya sesuai domisili di sini adalah salah satu contoh apabila ada teman dari Dampit kok ikutnya atau GTT-nya di Turen, insya Allah nanti apabila di Dampit ini kuotanya ada akan ditempatkan di Dampit. Apabila di Dampit kok sudah penuh akan ditempatkan di Satmingkal ketika beliau mengabdi atau mengajar. Itu Bapak Ibu, jadi untuk penempatan P3K insya Allah nanti tidak ada polemik seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang ada GPAI dari Dampit ditempatkan di Pagak yang begitu jauh, sehingga itu akan menyulitkan dinas juga karena akan menata ulang, dan penataan ulang itu ini juga membutuhkan proses yang panjang. Oleh karena itu insya Allah untuk penempatan P3K yang lulus tahun 2023 kemarin insya Allah berada di sekolah masing-masing atau paling tidak yang dekat dengan domisili rumah masing-masing. Bagaimana dengan yang ada GPAI-nya untuk tahun ini sudah pensiun? Apabila tahun ini di sekolah itu ada GPAI yang sudah pensiun tetapi dapodiknya belum dikeluarkan, insya Allah nanti
juga tidak akan mendapatkan kuota karena di Dapodik terbaca sudah ada GPAI-nya. Kemarin saya minta dispensasi bagaimana kalau yang mau purna tugas di bulan Januari sampai bulan Mei ini diberi tambahan kuota P3K dari Dinas Pendidikan kemarin, yaitu tidak bisa karena sekolah lain yang kosong, Dapodiknya terbaca kosong, ini masih banyak. Begitu informasi mengenai penempatan P3K yang lulus tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 ini, karena ini masih di awal, oleh karena itu kami mohon nanti kepada masing-masing KKG kecamatan untuk menjadwalkan KKG di masing-masing kecamatan masing-masing di awal tahun 2024 ini dan memberitahu atau mengundang pengurus KKG kabupaten. Jadi nanti sekaligus kita koordinasi bersama untuk pembinaan organisasi bagaimana agar organisasi KKG kita baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Malang ini nanti terjadi kolaborasi dan kerjasama yang baik. Terima kasih, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, monggo apabila ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Oke, Pak Barudin. Mohon izin bertanya, Pak Barudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin, Pak Barudin, GPAI dari SD Negeri 3 Gondang Legi Kulon. Izin bertanya, Pak, terkait dengan SPT, Pak. Oke, monggo. Kebetulan SPT angkatan saya itu sudah expired, Pak, per November 2023 kemarin. Dan kami sudah mengajukan perpanjangan, namun sampai saat ini juga belum keluar. Kira-kira untuk SPT angkatan saya itu kapan, Pak, keluarnya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samsul. Ini kemarin sudah terbit dan sudah kami bagikan ke teman-teman melalui KKG juga melalui koordinator GTT atau grup GTT di Kabupaten Malang. Cuma dari 21 yang mengajukan, ini masih kesingsal 2 orang yang insya Allah hari ini informasinya mau diberikan. Begitu Pak Samsul? Berarti sudah terbit itu Pak ya? Sudah terbit Pak Samsul. Yang di linknya kemarin. Oh, yang panjenengan hapus kembali itu Pak ya? Yang tidak, yang di grup GTT insya Allah sudah saya share. Kalau belum dapat bisa minta ke Pak Bambang, monggo. Oh, nje Pak Barudin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mohon izinnya Pak Barudin. Eko Murtiasi dari Pujon. Monggo Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Barudin terkait tentang edaran kemarin tentang LKS, jenengan alhamdulillah sudah menindaklanjuti, tapi kami mohon gitu kan untuk penguatan di tingkat kecamatan itu ada nggak surat resmi yang menegaskan yang kesepakatan dari KKGPAI Kabupaten dengan dinas. Artinya itu bisa kita jadikan dasar jika ada lembaga yang memang kemarin sudah dijadikan lembaga untuk tidak menerima LKS
walaupun toh bunyinya kita itu adalah pengayaan. Jadi bisa enggak kita yang di kecamatan itu diberi penguatan dengan edaran resmi bahwa KKG Kabupaten Malang dengan dinas ada izin, artinya kita ada kewenangan untuk menggunakan itu. Jadi supaya kita di tingkat kecamatannya itu nggak berbenturan dengan lembaga yang memang kemarin berpakuan di edaran. Itu mungkin Pak Marudin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Eko. Sebenarnya kemarin kami juga paling tidak minta oret-oretan gitu nggih sebagai dasar kita. Namun kondisi saat kami menghadap ini ada hal yang kurang enak, sehingga hal itu kami jaga situasinya, dan insya Allah nanti juga terus kami akan berupaya sebagai pegangan, paling tidak kita mendapat restu di kelonggaran di semester genap ini. Ngoten nggih. Nanti tetap insya Allah kami usahakan surat dari KKG paling tidak mengetahui Dinas Pendidikan. Itu sebagai dasar pedoman kita apabila nanti ada kepala sekolah atau apa yang menyangkalnya. Ngoten nggih, Bu Eko? Nggih, insya Allah nanti kami usahakan. Nggih, monggo yang lain. Nggih, Pak Barudin, saya tanya kembali Pak Barudin. Monggo Pak Samsul. Nggih, Pak Barudin, terkait dengan program TBTQ tadi yang panjenengan sampaikan Pak Barudin ya. Kalau misalnya di awal tahun ajaran baru itu memang terrealisasi, itu kami harus menggunakan metode yang sama atau bagaimana Pak Barudin? Misalkan ya contohnya di SD saya sendiri itu banyak murid saya itu yang ngaji dari beberapa TPQ dan mereka itu menggunakan metode yang berbeda-beda, Pak. Kalau untuk program TBTQ sendiri itu apakah nanti dari KKG itu memberikan satu metode atau bagaimana, Pak? Atau kami membuat metode sendiri? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Samsul, pertanyaan yang bagus sekali ini kemarin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang lain. Karena masing-masing kecamatan itu metodenya berbeda-beda, sehingga kami kemarin ketika musyawarah dengan tim penyusun kurikulum, insya Allah nanti untuk pelaksanaan di masing-masing kecamatan, masalah metode ini diserahkan kepada masing-masing sekolah atau masing-masing kecamatan. Sedangkan dari KKG Kabupaten Malang yang jelas menyediakan kurikulum yang harus dilaksanakan. Mengenai pelaksanaan di sekolah memakai metode apa, ini dipersilahkan. Insya Allah dari kurikulum sendiri nanti ini juga bagi sekolah yang belum melaksanakan TBTQ atau muridnya belum mengaji, ini bisa mengikuti. Bagi sekolah yang muridnya sudah mengaji dan mengikuti metode yang bermacam-macam, insya Allah juga bisa mengikuti, bahkan itu malah memudahkan. Karena standar kurikulum nanti ini dibuat itu seringan mungkin dan sebaik mungkin supaya bisa dilaksanakan baik sekolah yang berada di pinggiran maupun sekolah yang berada di perkotaan. Jadi nanti acuannya adalah kurikulum yang disediakan oleh KKG PAI Kabupaten Malang, bukan dari metodenya. Untuk metode diserahkan kepada masing-masing guru atau masing-masing kecamatan. Gitu Pak Samsul. Terima kasih Pak. Monggo ya. Oke, Pak Arif. Pak Bahar. Monggo Pak Arif. Izin menyampaikan Pak Bahar, kaitannya kunjungan KKG Kabupaten mau kecamatan dijadwalkan saja. Pihak-pihak kecamatan biar menyesuaikan dengan agenda yang dari kabupaten. Karena kan kita 33 kecamatan. Aturan jenengan kan awal-awal Januari ini kita sudah sampaikan ke teman-teman
tolong nanti Pak Bahar buat jadwal, kita menyesuaikan dengan jadwalnya Pak Bahar sesuai pengurus kabupaten. Bagaimana kalau begitu Pak Bahar? Tanya kunjungan. Nggih, usul yang bagus. Terima kasih, Pak. Ini kalau dijadwalkan nanti juga akan semua terkunjungi, tetapi dengan jumlah 33 kecamatan dengan pengurus yang jumlahnya 5, nanti itu juga bisa dibagi. Maksud saya begini Pak Arif, jadi di awal tahun ini monggo masing-masing kecamatan ini saya kira usah menunggu jadwal dari KKG Kabupaten karena nanti akan molor waktunya sehingga akan menyita waktu yang banyak. Jadi contohnya seperti ini, di Sumber Pucung mengadakan KKG di hari Rabu. Nah, nanti siapa dari pengurus KKG Kabupaten yang bisa mendampingi atau ikut hadir, nah ini nanti akan kami tugaskan untuk ke sana. Jadi ngoten. Terus kemudian jadi tidak harus semua pengurus ini nanti gerudukan teko ke satu kecamatan, tidak. Tujuannya adalah untuk koordinasi biar terjalin komunikasi yang baik antara pengurus KKG Kabupaten dan pengurus KKG Kabupaten. Saya kira kalau dijadwal nanti ini saya kasihan dari teman-teman pengurus ini nanti akan meninggalkan sekolah secara terus-menerus. Sehingga monggo panjenengan jadwalkan mawon di awal tahun ini untuk KKG di masing-masing kecamatan menyusun program di selama tahun 2024 ini. Jadi programnya apa yang panjenengan susun selama 2024 ini. Saya kira ngoten mawon. Nanti kalau dijadwal saya kasihan apabila teman-teman nanti terus datang ke kecamatan dan meninggalkan sekolah. Saya kira itu efeknya juga tidak baik juga bagi KKG kita. Ngoten Pak Jun nggih, fleksibel mawon. Terus tambahan Pak kaitannya dengan rapat ini kan awal tahun ajaran baru, awal semester. Untuk perangkat pembelajaran. Ya, untuk perangkat pembelajaran usahakan dalam bulan-bulan ini sudah disampaikan, jadi materi untuk KKG sudah banyak gitu loh. Jadi ada kunjungan, perangkat dan lain sebagainya. Nggih, terima kasih. Mohon maaf ini tadi lupa saya tulis nggih. Untuk persiapan semester genap ini monggo perangkat pembelajaran ini kami juga mengikuti program dari KKG Provinsi, jadi tetap panjenengan semua kami pesankan perangkat pembelajaran dari provinsi walaupun banyak kekurangannya, nggih, kemarin sudah saya komplain kalau di print itu mencolot-mencolot dan lain sebagainya. Oleh karena itu walaupun bagaimanapun kalau bisa kita perbaiki monggo nanti diperbaiki tetap. Jadi nanti panjenengan atau masing-masing KKG kecamatan ini mengganti Rp150.000. 150 itu untuk semua GPAI di kecamatan karena passwordnya password kecamatan. Ngoten nggih. Jadi nanti segera transfer ke Bu Ika atau pesan ke Bu Ika, pesan di grup nggih, di grup ketua, terus nanti biar segera kami tindak lanjuti biar panjenengan paling tidak ketika KKG mungkin membedah perangkat yang dari KKG provinsi. Ngoten nggih Pak Jun nggih. Nggih, terima kasih Pak Bahar. Insya Allah minggu-minggu ini apabila pesanan segera terkumpul, insya Allah sudah bisa kami bagikan. Kemarin Bu Ika juga sudah saya minta untuk Bu Ika tolong segera ditransfer ke KKG Provinsi sejumlah 33 kecamatan. Jadi tinggal konfirmasi dari panjenengan untuk segera transfer ke Bendahara 2 150.000. 150.000 itu kami dari KKG Kabupaten tidak mengambil badi sama sekali karena ini untuk kebersamaan dan KKG Kabupaten juga sudah ada pemasukan dari buku. Saya kira kita sama-sama biar tidak ada
tidak ada suudzon. Jadi pesannya 150, panjenengan semua yang di KKG kecamatan juga kami minta untuk mengganti 150. Ngaten nggih mengenai perangkat pembelajaran. Monggo yang Terima kasih. lain. Oke, terima kasih. Pak Din. Pak Halo. Pak Rauf. Oke, monggo Pak Rauf. Mungkin terkait dengan pembinaan atau koordinasi pengurus kabupaten dengan kecamatan mungkin bisa diagendakan ketika ada mungkin reorganisasi pengurus kecamatan. Seperti yang dilakukan oleh di PGRI kan seperti itu. Jadi nanti ketika SK-nya itu dari Korwil nanti mengetahui dari kabupaten atau gimana sehingga organisasi itu menjadi semakin kuat ketika ada dukungan dari pengurus kabupaten. Mungkin itu Pak Din, masukan. Terima kasih masukannya Pak Rauf. Jadi ketika di kecamatan ada reorganisasi, ini juga alangkah lebih baiknya mengundang dari kabupaten biar nanti SK dari pengurus yang baru segera dibuatkan. Jadi bukan hanya ketika ada reorganisasi, kalau ada reorganisasi ini belum tentu dari masing-masing kecamatan ini melaksanakan reorganisasi di tahun ini. Oleh karena itu di awal tadi kami sampaikan, karena ini tahun baru, awal semester genap, dan tahun baru, kami berharap masing-masing KKG kecamatan mengagendakan KKG dan mengundang atau memberitahu KKG Kabupaten Malang. Nanti untuk tugas pengurus, ini Pak Rauf kita rapatkan khusus di forum pengurus untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Monggo yang lain. Nggih, Pak Din. Bu Indrawati dari Pakis, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan itu loh Pak Din, pengurus kabupaten yang akan ke kecamatan masing-masing, iya, itu dilakukan Januari ini atau Januari Februari atau pripun? Monggo terserah panjenengan mengagendakan di mana. Kalau bisa di Januari Februari nggih, karena biar sinkron di awal tahun 2024 ini. Oke. Nggih pun kalau bisa di Januari Februari nggih. Nggih. Sekedar nggih. Nggih, monggo yang lain. Mohon izin bertanya, Pak Bardin. Oh, nggih, monggo. Nggih. Safi, nggih, di Kecamatan Ngantang itu KKG kan kemarin di bulan Oktober itu sudah melaksanakan reorganisasi. Kemudian setelah itu kita minta panjenengan untuk susunannya yang benar bagaimana, itu sudah selesai semua. Terus untuk pengajuan SK-nya itu bagaimana prosesnya sehingga kita punya istilahnya punya SK kepengurusan. SK kepengurusan. Teman-teman yang GTT itu kita itu biar kuat lah istilahnya. Terus masa baktinya juga tercantum di situ. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari KKG Kecamatan Ngantang kemarin juga sudah melaksanakan penyegaran di KKG. Kami mohon untuk draft pengurus yang baru beserta seksi-seksinya, kalau sudah fix panjenengan kirim, nanti kami buatkan SK kepengurusan untuk KKG Kecamatan Ngantang. Nggih Pak Safi. Jadi segera kepengurusan yang baru mengirim draft pengurusnya, nanti kami buatkan SK-nya. Oke,
Terima kasih, Pak. Terus apakah juga dicantumkan mengetahui Korwil atau mengetahui pengawas PAI? Atau memang cuma draftnya saja? Terima kasih. Sementara yang kami buatkan untuk KKG Kabupaten Malang, jadi nanti yang tanda tangan KKG Kabupaten Malang, kalau panjenengan nanti ingin mengetahui Korwil, bisa nanti ditambahkan tanda tangan Korwil, ingin mengetahui pengawas atau PPAI juga bisa nanti ditambahkan di draft pengesahan kepengurusan KKG tersebut. Ngoten nggih? Saged nanti ada ruang untuk menambahkan pengesahan dari Korwil, dari pengawas dan lain sebagainya. Oh, Biar nggih. lebih kuat. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih Matur nuwun. Pak Safi. Waalaikumsalam. Monggo. Siapa tadi? Pak Fatoni? Monggo, Bu Sundari dari Dau. Ya, Pak. Wonten Pak Sarimo sebagai yang bayar. Iya, bisa menerima, wis. Nggih, tapi nanti laporannya tahun aja. Iya, ya pokok diterima lah pokok. Undangannya Undangan ini Pak Cinto. beda yang betul mana? Heeh. Yes, pokoknya dino wah sama-sama minggu. Monggo, yang lain Bu Sundari kok nggak jadi? Aman, masih aman, Pak. Oke. Pak Fatoni Rien, monggo Pak Fatoni. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Yang pertama mungkin yang saya tanyakan terkait dengan workshop, karena kemarin tuh sudah ada teman-teman GPI yang sudah lulus batch 1. Nanti untuk pembiayaan workshopnya, apakah tetap ikut yang GTT, yang non sertifikasi, apakah sudah ke GTT sertifikasi gitu Pak untuk pembiayaan workshopnya untuk bulan Februari. Oke. Yang kedua terkait dengan ada penguatan organisasi. Karena kalau saya lihat di sini kan ada 33 kecamatan yang mungkin kalau kita jadwal di bulan Februari kayaknya kesulitan karena di situ juga ada pemilu dan lain sebagainya. Misalkan untuk aktivitas biar semuanya satu kali jalan, ketika workshop itu disisipkan Pak terkait dengan penguatan organisasi sehingga memang semua tahu bagaimana untuk organisasi yang ada di KKG kabupaten ataupun kecamatan yang harus dilakukan sehingga semuanya bisa tahu. Nanti tidak ada kalau tur ke masing-masing kecamatan bisa jadi hari ini ada 3 kecamatan yang menjadwalkan. Ternyata kabupaten nggak bisa hadir. Itu kan juga menjadi perasaan tersendiri. Misalkan ketika workshop itu memang ada agenda penguatan organisasi, itu ada jam tersendiri ataupun ditambahkan di awal atau di akhir untuk penguatan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fatoni. Saya jawab dulu yang pertama yaitu mengenai teman-teman kemarin yang sudah terutama batch 1 ya sudah lulus PPG, apakah nanti untuk iuran KKG-nya ini masuk yang sudah sertifikasi atau bagaimana? Bapak Ibu semuanya kami perjelas kembali di sini. Jadi nanti bagi teman-teman yang kemarin sudah lulus PPG atau yang batch 1 kemarin di Desember ini melaksanakan ujian, karena TPG-nya ini masih belum cair, ini nanti pembayaran iuran KKG-nya tetap terhitung sebagai GTT yang belum sertifikasi. Jadi masih tetap yang 90.000. Kecuali bagi yang sudah menerima gaji P3K. Ini masuk ke kategori 150.000. Dan bagi yang sudah cair sertifikasinya, yang GTT ini juga masuk ke yang 150.000. Tapi bagi teman-teman yang belum cair sertifikasinya, ini walaupun sudah lulus PPG, ini masih tetap kategori yang belum cair sertifikasi atau yang masih GTT belum
sertifikasi, jadi iuran KKG-nya tetap 90.000. Ngoten nggih? Insya Allah nanti untuk yang batch 2 ini di bulan Januari akhir atau Februari awal ini juga sudah mau selesai untuk kegiatan PPG yang batch 2. Semoga teman-teman lulus semua, jadi nanti tinggal pencairan di tahun 2024 dan 2025. Jadi mohon nanti bagi teman-teman yang walaupun sudah lulus PPG, tapi belum cair sertifikasinya, ini iurannya masih tetap kalau GTT ini juga 90.000, kalau PNS ataupun P3K yang sudah menerima gaji dari pemerintah ini belum sertifikasi, bayarnya tetap 150.000, dan bagi PNS maupun P3K yang sudah cair sertifikasinya ini 210.000. Jadi masih tetap kita mengacu pada AD ART yang sudah kita sepakati bersama. Ngaten, monggo yang lain. Pak Arif Junaidi. Pertanyaan kedua tadi belum dijawab, Pak Barudin. Oh ya, pertanyaan yang kedua. Untuk saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Fatoni tadi juga bagus. Jadi ketika ada workshop nanti itu disampaikan ini juga bagus. Tapi nanti itu sifatnya bersifat umum. Maksud saya kalau nanti bisa berkunjung ke kecamatan, ini nanti kita bisa melakukan pembinaan di organisasi karena masing-masing organisasi kecamatan ini berbeda-beda, Pak Fatoni. Jadi nanti kami juga perlu melakukan komunikasi dan pembinaan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing KKG di kecamatan. Apabila nanti kami sampaikan di kegiatan workshop, itu sifatnya umum, jadi tidak khusus masing-masing kecamatan. Insya Allah nanti yang penting di KKG kecamatan mengadakan KKG di awal tahun ini, monggo nanti ada surat pemberitahuan atau undangan ke KKG Kabupaten. Jadi nanti kami bagi dari pengurus KKG Kabupaten nanti siapa yang bisa menghadiri, ini kami jadwalkan. Ngoten nggih? Terus tadi siapa ini? Dari Pak Ulum KKG Karangplosok. Monggo Pak Ulum. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai penjelasan yang banyak tadi mulai awal sampai akhir. Untuk yang pertama yang belum disebut itu terkait dengan pelaksanaan workshop. Jadi kita biar di kecamatan biar bisa menyiapkan untuk kegiatan workshop itu kapan waktunya biar tidak terlalu mepet karena kalau mepet-mepet terkendala koordinasinya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ADART ya. Jadi kebetulan kami masih baru dan belum tahu ADART yang di Kabupaten Malang, dan mungkin itu kita bisa di kecamatan bisa mengadopsi ADART yang ada di kabupaten. Jadi mohon kepada Pak Barudin untuk memberitahu kepada masing-masing kecamatan terkait ADART di kabupaten, termasuk mekanisme bagaimana terkait keorganisasian. Yang ketiga terkait dengan LKS. Jadi kebetulan sampai detik ini LKS di kecamatan kami belum turun. Jadi saya pengen tahu istilahnya urutan siapa kecamatan mana yang dulu dan kenapa kok setiap pengiriman LKS di kecamatan kami selalu di nomor akhir. Itu pengen tahu. Itu mohon maaf Pak Barudin.
Itu 3 saja, poin saja. Terima kasih waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulum. Yang pertama tadi mengenai pelaksanaan workshop tadi sudah saya sampaikan di awal. Insya Allah karena ini kita juga harus hati-hati karena ini masa kampanye, pengumpulan orang itu juga perlu kita pertimbangkan. Tadi kami kemarin sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas karena di KKG itu merupakan agenda rutin untuk workshop di awal semester. Insya Allah nanti kita agendakan di bulan Februari atau di akhir Februari. Jadi nanti kita menunggu persetujuan dari dinas karena ini masa-masa kampanye. Jadi kita juga harus hati-hati, kita juga perlu komunikasi untuk melaksanakan kegiatan yang sekiranya ada pengumpulan orang banyak. Dan insya Allah kemarin sudah diberi lampu. Kalau kita bisa menempati pendopo panji akan lebih baik karena di situ tempatnya juga tertutup, untuk keamanannya juga tertutup. Jadi kemarin juga alhamdulillah kalau mau memakai pendopo panji Kabupaten Malang untuk kegiatan workshop UPHI ini juga dipersilakan. Insya Allah nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut terkait dengan perizinan pengumpulan massa pada masa kampanye. Terus yang selanjutnya yang kedua mengenai apa tadi? Pengiriman buku. Pengiriman buku sampai saat ini saya kira semuanya sudah selesai. Baru tahu kalau panjenengan konfirmasi Karangploso belum dikirim. Nah, oleh karena itu nanti kami konfirmasi kenapa Karangploso belum dikirim. Apa kirimannya salah alamat atau bagaimana? Mohon maaf, Pak, suaranya double, Pak. Iya itu. Jadi nggak terlihat jelas suaranya. Ya makanya ini saya pelankan. Ya, punya Pak Ulum itu harus dimatikan dulu. Ya. Ini kok tadi saya dengarkan kok terus mantul-mantul. Ya, saya ulangi ya. Untuk pengiriman buku Karangploso, terima kasih sudah konfirmasi. Saya kira sampai kemarin ini sudah selesai semua. Mungkin Karangploso kok konfirmasi belum datang, ini nanti segera kami konfirmasikan kepada pihak pengirim apakah itu salah alamat atau bagaimana. Yang ketiga mengenai AD ART KKG. Jadi seperti yang disampaikan oleh KKG Ngantang tadi juga sudah membuat AD ART tersendiri untuk KKG di kecamatannya. Ini terima kasih dari Karangploso. Nanti apabila mau mengadopsi yang ada di KKG Kabupaten, nanti bisa kami share di grup ketua KKG, bisa diadopsi, disesuaikan dengan kecamatan Karangploso. Jadi itu nggih Pak Ulum, yang pertama tadi mengenai pelaksanaan workshop, insya Allah nanti di akhir Januari atau awal Februari, tergantung nanti perizinan yang diberikan oleh dinas. Yang kedua mengenai buku tadi sudah saya sampaikan, nanti segera kami konfirmasi kalau Karangploso sampai hari ini belum menerima, mungkin salah alamat pengiriman atau bagaimana. Dan yang ketiga mengenai AD ART KKG yang karena Karangploso pengurusnya juga baru, nanti bisa mengadopsi punya Ngantang atau dari KKG Kabupaten Malang, nanti bisa sebagai referensi untuk membuat AD ART KKG di Kecamatan Panjenengan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Junaidi ini mau bertanya lagi kayaknya. Nggih, monggo Pak Jun. Apa mungkin salah pencet?
kami persilakan kepada Pak Amin, monggo dari Kecamatan Dau. Baik, terima kasih Pak Farudin. Mohon izin, mohon maaf, ini kamera tidak bisa dari tadi. Terkait dengan LKS sama mengkonfirmasi kembali untuk Ndau, sebelumnya belum sampai juga Bapak. Nah, ini ada konfirmasi ke saya juga. Terima kasih. Jadi monggo nanti kecamatan mana yang belum menerima buku Al-Hikmah ini segera konfirmasi nggih, biar segera kami sampaikan. Kalau bisa besok ini harus sudah nyampe di kecamatan yang belum menerima, biar tidak terlalu lama nanti. Kemarin yang wilayah Kasumbon Ngantang sudah ada laporan malah Ndau kok kelewatan sama Karangtengah. Nah, terima kasih konfirmasinya. Monggo nanti untuk kecamatan yang lain. Belum Pak Amin. Hujan juga. Hujan gitu ya nggih? Nggih dereng. Hujan belum. Nah, monggo nanti ditulis. Nggih. Sementara dari Karangploso, kemudian Ndau, Pujon, ini Wagir juga belum. Loh, kok banyak yang belum nggih? Nanti segera kami sampaikan ke pihak pengirim, mungkin salah alamat atau bagaimana. Karena dari KKG kemarin juga sudah memberi DP, saya kira kemarin sudah nyampe semua ke kecamatan untuk pengirimannya, ya, biar nanti segera kami tindak lanjuti untuk segera konfirmasi. Oke, monggo. Bu Fitri, ada yang mau disampaikan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tadi karena saya masuknya juga telat. Masalah TBTG itu apa sudah positif untuk pelaksanaannya mulai semester ini? Kalau memang sudah positif, berarti kami akan melaksanakan di minggu-minggu kedua di semester genap ini. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Untuk TBTG, monggo apabila panjenengan mau melaksanakan di sekolah, terlebih dahulu dipersilahkan. Tapi dari KKG Kabupaten ini masih menunggu secara resminya, menunggu SK Bupati yang sudah dijanjikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi nanti secara resmi kapan TBTG dilaksanakan, ini menunggu SK Bupati. Apabila di panjenengan sekolah panjenengan semuanya ini mau mengawali untuk kegiatan TBTG, ini saya kira lebih bagus. Namun nanti untuk kurikulumnya kita tetap mengacu pada kurikulum TBTG Kabupaten Malang. Ngoten nggih? Ya, terima kasih. Untuk Pak Saifuddin dari Tirto Yudo. Terima kasih Pak Farudin. Dengaran ya? Oke, jelas. Untuk TBTG itu kurikulum kan masih dirancang. Nah, itu nantinya dimasukkan di jam efektif atau di luar jam efektif. Itu aja Mas. Dikit aja. Oke. Ya. Terima kasih Pak Saifuddin. Pertanyaan yang bagus ini, tadi tidak ada yang menanyakan. Dari hasil pertemuan kami kemarin dengan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kabid, kami minta agar kurikulum TBTG nanti masuk di intra, yaitu di jam pertama. Sebab kalau masuk di ekstra, nanti bisa-bisa hal itu tidak dilaksanakan. Makanya kami kemarin berusaha dan meminta di SK Bupati tersebut nanti harus jelas berbunyi masuk di intra. Jadi nanti bisa masuk di jam pertama, mungkin apabila sekolah memberi kelonggaran bisa dilaksanakan di jam pertama dan jam kedua. Kemudian untuk pengampu TBTG ini nanti bukan hanya guru agama, tetapi guru kelas juga bisa panjenengan libatkan. Kalau guru kelas di sekolah panjenengan kok tidak ada yang mampu untuk dilibatkan dalam kegiatan TBTG, ini bisa mengambil dari guru ngaji yang ada di sekitar sekolah panjenengan. Tapi untuk kendali tetap berada di guru agama. Jadi nanti kami mohon untuk pelaksanaan
melaksanaan TPTG ini ada SOP, jadi standar operasional pelaksanaan. Ini apabila panjenengan susun dengan jelas, diketahui oleh kepala sekolah, bahkan diketahui oleh Korwil, insya Allah nanti kegiatan TPTG yang panjenengan laksanakan di sekolah ini juga akan bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti pas pelaksanaan mohon ada SOP. Jadi SOP itu perlu kita buat di awal sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Begitu Pak Saifuddin, nggih. Pak Wafi, Pak Wafi. Pak Wafi mungkin, oke, Pak Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Bahrudin, saya ingin tanyakan, tadi kan panjenengan menjelaskan bahwa kegiatan TPTG itu kita laksanakan di awal pelajaran. Nah ini masalahnya, kita melaksanakannya secara serempak atau bagaimana, atau ada jamnya tersendiri, maksudnya kelas 1, kalau umpama kita laksanakan serempak umpama ya, jam pertama semua, otomatis kita kan nanti butuh guru lain. Dan kita laksanakan setiap hari atau cuma seminggu 1 kali? Gitu Pak Bahrudin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wafi. Nanti untuk pelaksanaan TPTG ini memang perlu ada penjelasan lebih lanjut. Namun terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa TPTG itu masuk di intra atau masuk di jadwal pelajaran jam pertama, otomatis nanti pelaksanaannya setiap hari mulai hari Senin sampai Kamis yang saya ajukan ke dinas kemarin. Jadi nanti yang melaksanakan bukan hanya guru agama. Jadi guru kelas bisa dilibatkan. Oleh karena itu harus ada SOP, pentingnya SOP itu seperti itu. Jadi nanti semua guru yang ada di sekolah tersebut, baik kepala sekolah maupun guru kelas, guru olahraga pun yang mampu untuk anak-anak dalam TPTG ini bisa dibuatkan SK dan di SOP-kan, di SOP-kan. Jadi biar pelaksanaan TPTG ini berjalan dengan baik. Kalau hanya dibebankan kepada guru agama, otomatis nanti akan 1 minggu cuma sekali. Ngoten nggih. Salah satu contoh gambaran begini Pak Wafi nggih. Untuk kelas 1 di kurikulum itu hanya belajar menulis dan membaca huruf alif ba ta sa di 1 semester. Targetnya cuma 3 huruf itu menulis dan membaca. Saya kira guru kelas untuk mendampingi anak-anak belajar menulis dan membaca selama 1 jam pelajaran ini, kalau hanya mendampingi, saya kira bisa dilibatkan. Dan itu tidak perlu guru agama. Kemudian kelas 1 targetnya dalam 1 semester hafal 3 surat pendek. Nah, jadi 1 jam pelajaran itu bisa digunakan untuk menulis dan menghafal surat pendek. Jadi sampai kurikulum untuk 1 semester itu terselesaikan dengan baik. Saya kira tidak harus yang melaksanakan guru agama. Itu nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan TPTG. Tapi dia aku sudah menyadari kayaknya. Oh, jangan jaluk itu grup apa? Gabung grup gak tak lebok-lebok. Nggih, monggo. Dari Pak Hasbullah Huda, Singosari, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk TPTG. Mohon maaf Pak, kalau seperti apa yang disampaikan Pak Bahrudin tadi, serentak itu bagus Pak. Tetapi sekali lagi, bukan kami tidak percaya kepada guru-guru kelas yang ada di sekolah masing-masing. Tetapi dengan kondisi dan keadaan guru
yang ada saat ini, apalagi beragam agama dan seterusnya guru kelasnya itu. Sehingga tentunya kalau misalkan bersamaan itu jelas tenaganya akan sangat kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf Pak Fahrudin dan teman-teman yang lain, untuk Singosari kami Pak Uda, terputus-putus kameranya, bisa di untuk TBTQ yang milik kita sendiri. Halo, ya, gimana Pak? Sudah? Oke. Kameranya dimatikan mawon, biar tidak putus-putus. Oke, Pun, monggo. Oke. Untuk TBTQ yang seperti sampaikan tadi, kalau misalkan serempak, semuanya serentak dari seluruh sekolah, seluruh lembaga yang ada, memang bagus dan bersamaan jamnya. Tetapi menurut pendapat saya, tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya sangat kurang. Karena apa? Guru kelas itu pun juga tidak semuanya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi melihat kondisi tenaga pengajar saat ini, kita tahu semuanya memang kurang. Ditambah lagi, itu nanti ada pembiayaan tersendiri kalau misalkan menggunakan tenaga pengajar dari luar. Jelas, sekolah apakah mungkin untuk mau dibebani untuk itu? Itu. Kemudian berikutnya Pak Fahrudin, saya mohon maaf untuk Kecamatan Singosari, karena Kecamatan Singosari TBTQ-nya, buku TBTQ-nya juga sudah jadi, maka insya Allah kami akan membuat, menggunakan buku kami sendiri begitu. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Uda dari Kecamatan Singosari. Mungkin pertanyaannya, masalah kalau dilaksanakan serentak di pagi hari atau jam ke-1, ini kendalanya ada di pengajar. Ngoten nggih? Karena ini nanti berupa SK Bupati, dan saya kira nanti sekolah akan menyikapi untuk pelaksanaan program TBTQ ini sesuai SK Bupati. Apabila di sekolah perlu guru, ini nanti saya yakin sekolah juga akan mengambil guru dari luar seperti yang saya sampaikan tadi. Karena ini nanti bersifat, kalau SK Bupati itu kan harus dilaksanakan. Sedangkan bagaimana sekolah menyikapinya, ya itu saya kira tergantung sekolah masing-masing untuk melaksanakan SK Bupati tersebut. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dari KKG Kabupaten ini sudah mengkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah dari Dinas Pendidikan ini mengusahakan SK Bupati. Ini padahal kemarin saya cuma berharap ada peraturan Bupati, tapi dari Dinas ini karena serius juga ingin melaksanakan program itu seperti yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Blitar, yaitu Sekolah Sakngajine. Itu berupa Perbup di Malang ini nanti akan di-SK-kan oleh Bupati. Karena apa? Karena kalau dengan SK, nanti apabila ada biaya yang muncul untuk kegiatan tersebut, ini bisa dikeluarkan lewat anggaran BOS. Jadi itu yang kami tangkap kemarin. Jadi nanti untuk pelaksanaannya, kita tidak usah khawatir, guru agama di sekolah itu cuma satu. Nanti bagaimana mengaturnya. Jadi nanti perlu ada komunikasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain, dibuatkanlah SOP mengenai pelaksanaan kegiatan sekolah plus ngaji tersebut. Untuk buku panduan TBTQ, monggo nanti apabila mungkin saat ini untuk Singosari sudah punya tersendiri, monggo bisa dilaksanakan dan memakai. Namun kami harap nanti untuk kurikulum ini tetap berpedoman pada kurikulum yang digunakan oleh
Kabupaten Malang. Jadi monggo, karena mungkin Singosari ini tingkat baca tulis Al-Qur'annya beda dengan kecamatan yang lain. Jadi perlu ada standar yang lebih tinggi, monggo. Jadi karena di Kabupaten Malang ini berbeda-beda, untuk kurikulumnya nanti kita buat standar yang bisa dilaksanakan baik di kecamatan yang berbasis santri maupun di kecamatan yang masih belum banyak siswa-siswinya mengaji di TPQ di lingkungan masing-masing. Terima kasih Pak Uda. Ada yang lain? Waktunya sudah habis, tinggal 5 menit lagi nggih. Pak Khairul Anam. Monggo Pak Khairul Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambah aja Pak Barudin terkait dengan SK yang proses pelaksanaan TPDQ tadi, terkait dengan SK yang berhubungan dengan kesejahteraan. Itu yang jelas otomatis ada duduk bersama antar lintas sektoral itu Pak ya, terkait dengan kesejahteraannya, baik itu dari Korwil ataupun kepala sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Makanya itu yang kami harapkan. Kalau Pergub ini cuma anjuran, tapi kalau SK ini saya yakin nanti itu harus dilaksanakan. Nah, untuk pelaksanaannya tentu ada koordinasi antara guru agama dengan kepala sekolah, terus kemudian kepala sekolah dengan pengawas atau dengan Korwil. Jadi nanti kita melaksanakannya di sekolah itu lebih enak dan lebih mudah, juga dasarnya lebih kuat karena itu SK Bupati. Ngoten nggih Pak Anam? Saya kira cukup nggih Bapak Ibu, sesuai dengan agenda yang undangan yang kita share. Jadi rapat kita mulai jam 9 dan berakhir jam 10. Karena tadi molor kita mulai jam 9.10, maka berakhir jam 10.10. Ini sudah lewat. Oleh karena itu rapat kami batasi dan kami akhiri. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian panjenengannya di dalam mengikuti rapat virtual secara G-Meet ini. Mudah-mudahan apa yang panjenengan dapatkan di pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menyusun kegiatan-kegiatan dalam KKG di kecamatan panjenengan semuanya. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melayani panjenengan di dalam menyampaikan ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barudin. Saya tutup nggih. Nggih Pak. Nggih Pak.
Kamu nih, Kamu Den. Baik Pak Kote, Pak Kote. Laporan. Turun laporan. Ini Pak Nafim. Ini kantor. Bener gue. Innova Report. Ini cocoknya untuk DKK. Ada kerja Franso. Nggak kena ya? Kamu dia? Kak, kamu suara nih? Pelajaran ya? Minggu Sabtu. Aku nggak pakai nih rembing. Menjelang hujan. Ya. Malu saja. Aku yang alhamdulillah. Hutan pelatakan dek kono dan tahu berat. Wah, jadi juga.
Itu kalau ngomongin kalau Namun tadi no antara satu. dia satu. Apa Kalau kayak aman. tapi dulu lah emang harus. Tapi syaratnya harus amin kabul. Di video aku udah bukan Mana mari upacara. Andi. mari rusak. Rusak yang ini. Aku dikasih simpatik. Kena diorang doang gak simpatik dengan orang. Nak bagian kultural lagi lah. Iki pun di sini. Iya. Ini teko apa namanya pondok semua. Iya. Apa? Sulit nih gue pakai mualok rapat-rapat kawabat. Nah kok dong turun gitu. Pelipok. Boleh karo polsek deh. Jenengan. Aku ngomong tapi turungan aku. Saya tahu jenengan bawa. Aku lihat kenapa kan saya tegak tahun. Ada. Monggo Bapak PPI juga ikut merapat. Nah, terus. Maaf, tadi setelah Pak Bupati selesai saya balik kanan. Datang enggak belok Pak Bupati sekali nek arep. Kan kata maksa tak datang.